Fang Lin muncul di puncak gunung ratusan mil di luar kota Baidi, menatap kota megah yang ada dalam pandangannya. Dia merasakan emosi yang campur aduk dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak jadi masuk ke tempat yang telah dipikirkannya siang dan malam sekian lama. Disinilah orang tua Fang Lin tinggal. Di sanalah Fang Lin tinggal sejak kecil hingga remaja di kehidupan sebelumnya. Dia punya kenangan mendalam tentang tempat ini. Tetapi sekarang, Fang Lin tidak mau terlalu banyak berhubungan dengan tempat ini. Ia hanya berharap kota Baidi akan tetap sama seperti yang diingatnya. Setelah waktu yang lama, Fang Lin berbalik dan pergi, sosoknya menghilang di gunung tempat dia awalnya berdiri. Bahkan belum beberapa saat setelah Fang Lin pergi, sesosok tubuh berjubah hijau muncul di tempat Fang Lin berada sebelumnya, seakan-akan dia telah melihat sosok muda yang berdiri di sana dan menatap kota Baidi. Sosok berjubah hijau itu tidak muncul terlalu lama, dan kemudian kembali ke kota Baidi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak seorang pun yang tahu bahwa Fang Lin telah meninggalkan istana dan Seng kali ini kecuali kepala istana lama. Bahkan Qilian Sheng tidak diberitahu. Baru setelah Qilian Sheng memasuki jurang lagi, dia menyadari bahwa Fang Lin telah pergi. Fang Lin meninggalkan istana dan Sheng untuk mencari kesempatan terobosan dan juga untuk melihat lebih dekat era yang akrab dalam ingatannya. Meskipun Fang Lin tidak lagi berasal dari era ini memiliki semua kenangan Fang Lin tentang kehidupan sebelumnya, dan dia selalu memiliki perasaan terhadapnya yang tidak bisa dia lepaskan. Fang Lin tahu bahwa ia akan segera kembali ke alam baka, dan semua ini akan menjadi kenangannya dan ia tidak akan pernah bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri lagi, jadi ia ingin melihatnya baik-baik agar tidak menyesal. Meskipun ada banyak orang kuat di era ini, memang berlebihan jika Fang Lin mendominasi dunia dengan wilayah dan kekuatannya saat ini. Tetapi selama dia tidak menimbulkan masalah, itu lebih dari cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Bepergian ke arah timur, Fang Lin langsung kembali ke tempat awalnya, yaitu Pulau Guiling di 72 lautan. Dimulai dari Pulau Guiling, Fang Lin menemukan sekelompok ahli pil racun yang bersembunyi di 72 lautan dan keberadaan mereka. Fang Lin tidak mengambil tindakan pribadi terhadap kelompok orang ini. Sebaliknya, dia secara diam-diam menyampaikan informasi mengenai para ahli pil racun ini ke Istana Dan Seng, sehingga Istana Dan Seng dapat turun tangan dan menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melakukan ini, Fang Lin mengubah penampilannya dan menjadi orang asing yang sesungguhnya, berjalan di 72 lautan, mengalami segala macam benar dan salah, mencari peluang untuk terobosan. Sebelum dia menyadarinya, Fang Lin telah pergi selama 3 tahun. Meskipun kultivasinya belum menghasilkan terobosan apapun, ia telah menunjukkan beberapa tanda terobosan. Dalam 3 tahun terakhir, Fang Lin mengubah identitasnya beberapa kali agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Lagi pula, dia hanya orang yang lalu lalang di era ini, dan segala yang dilakukannya tidak dapat memengaruhi jalannya sejarah yang asli. Sudahkah kau mendengar, pemilik menara pedang ilahi dikalahkan oleh seorang pemuda bernama Hou Yi? Di sebuah gedung campuran, Fang Lin mendengar orang-orang di dekatnya berbicara tentang Hou Yi dan tidak bisa tidak memperhatikan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal sebesar itu? Konon, Hou Yi menghajar pemilik menara pedang ilahi, Wei Yangtian, hingga muntah darah hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Hebat sekali. Aku tidak menyangka Hou Yi dikalahkan oleh Wei Yangtian beberapa kali berturut-turut, tetapi pada akhirnya dia tetap kalah oleh anak ini. Wei Yangtian ini benar-benar hebat. Dia mengalahkan Hou Yi beberapa kali tetapi tidak membasminya. Sebaliknya, dia membiarkan anak ini menjadi terkenal. Sayang sekali. Kau tidak tahu apa-apa. Wei Yangtian ingin membasmi Hou Yi sejak lama, tetapi Hou Yi berhasil lolos dari kematian setiap kali. Dia menjadi lebih kuat setelah setiap kekalahan. Kekalahan Wei Yangtian tidaklah tidak adil. Aku tidak menyangka bocah liar ini menjadi begitu kuat. Dia mampu mengalahkan Wei Yangtian. Aku khawatir dia pasti salah satu master terbaik di dunia, kan? Belum sampai di sana, tetapi tidak jauh lagi. Meskipun orang tua Wei Yangtian ini memiliki reputasi yang hebat, kekuatannya tidak dianggap yang terbaik di dunia. Dia hanyalah yang terbaik di antara para master kelas 2. Kudengar setelah Hou Yi mengalahkan Wei Yangtian, dia pergi mencari masalah di Tianlongmen. Anak ini benar-benar berani. Dia baru saja mengalahkan Wei Yangtian dan dia sudah memprovokasi Tianlongmen. Dia benar-benar lelah hidup. Tianlongmen jauh lebih kuat dari Sendaolou. Itu benar-benar sekte kelas 1. Beraninya Hou Yi bersikap begitu berani. Hehe, kurasa anak ini akan menemui jalan buntu. Dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi tak terkalahkan setelah mengalahkan Wei Yangtian. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum muncul berita bahwa Hou Yi tewas di tangan seorang ahli Tianlongmen. Orang-orang itu bicara tanpa rasa bersalah, dan sebagian besar menganggap masalah itu sebagai lelucon, jadi Fang Lin mendengar semuanya dengan jelas.
Fang Lin tidak dapat menahan tawanya dalam hati. Orang-orang ini mungkin menganggap apa yang dilakukan Hao Yi sebagai lelucon dan anekdot saat ini, tetapi setelah Hao Yi mencapai status penguasa bela diri, orang-orang ini mungkin akan menamparkan wajah mereka sendiri dengan keras. Tanpa tinggal lama di sana, Fang Lin segera meninggalkan tempat itu. Tanpa disadari, ia telah tiba di sebuah tanah tandus. Disinilah Xuan Yuan Ye terakhir kali menghilang. Fang Lin tidak tahu mengapa dia tiba-tiba datang ke tempat ini, dan ketika dia berdiri di tempat di mana Xuan Yuan Ye berdiri sebelum kematiannya, seolah-olah dia memiliki perasaan di dalam hatinya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi nyata dan ilusi. Temanku, kamu akhirnya di sini. Sebuah suara samar terdengar di telinga Fang Lin, lembut dan sedikit gembira. Fang Lin melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat seorang pun. Xuan Yuan Senior, Fang Lin memanggil dengan ragu-ragu. Sahabatku, tak perlu curiga. Aku sudah tak ada di dunia ini lagi. Aku hanya punya beberapa pikiran di benakku. Aku tahu kau telah menemukan tempat ini, jadi aku meninggalkan beberapa penyesalan di sini untuk mengobrol denganmu. Suara Xuan Yuan Ye terdengar. Fang Lin merasa sedikit emosional ketika mendengar ini. Apakah guru bela diri sejati pertama umat manusia meninggal di sini? Ini adalah seorang jago bela diri, tapi dia meninggal dengan sangat tenang, tanpa ada sikap kepahlawanan, sungguh menyedihkan. Apakah senior punya sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku? Fang Lin bertanya. Dia yakin bahwa Xuan Yuan Ye meninggalkan pemikiran terakhirnya ini bukan hanya untuk mengobrol dengannya, tetapi pasti ada hal lain yang ingin diceritakan kepadanya. Temanku adalah orang akhirat dan harus kembali ke akhirat. Namun, waktu itu kejam. Jika tidak ada yang membimbingmu, kau tidak akan bisa kembali. Adapun orang yang akan membimbingmu, itu sudah ditentukan sebelumnya. Temanku tidak perlu terlalu khawatir. Kau hanya perlu membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Jika semuanya berjalan seperti yang kuharapkan, temanku dapat kembali ke akhirat dengan lancar dan hal-hal besar akan tercapai, kata Xuan Yuan Ye. Fang Lin tidak menyangka Xuan Yuan Ye akan memberitahunya hal ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah kau memberitahuku, siapakah orang yang membawaku kembali ke akhirat? Orang-orang di generasi selanjutnya, hendaknya dibimbing oleh orang-orang di generasi selanjutnya. Orang-orang di generasi selanjutnya, seharusnya dibimbing oleh orang-orang di generasi selanjutnya, bukan? Arti kalimat ini sangat sederhana. Ia memberitahu Fang Lin bahwa jika dia ingin kembali ke akhirat, dia harus bergantung pada orang-orang dari akhirat agar bisa kembali. Tapi Fang Lin masih sangat terkejut. Dia mampu datang ke era ini karena ibunya Bai Qingsui secara paksa membuka ruang aneh yang dibuka oleh Mo Shouhei, dan mengandalkan kekuatan obat mujarab kelas 9 yang kuat untuk mengawetkan tubuhnya, sehingga dia mampu melewati akhir zaman dan datang ke era ini. Jika Anda ingin kembali, dari mana Anda harus memulai? Haruskah aku tidak melakukan apapun dan menunggu orang-orang dari masa depan menerimaku kembali? Ini agak terlalu bercanda. Senior, apakah Anda berbicara tentang orang-orang seperti saya yang datang dari masa depan dan sekarang hidup di era ini? Fang Lin tiba-tiba bertanya. Waktunya belum tiba, dan aku tidak bisa melihat lebih banyak lagi, kata Xuan Yuan Ye. Fang Lin merasa agak tidak berdaya, tetapi karena waktunya belum tepat, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya saat ini. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku berapa kali roh kuno Tusan telah bereinkarnasi? Fang Lin bertanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahuinya saat itu, dan ini juga merupakan masalah yang sangat penting yang harus dia cari tahu sebanyak mungkin. Xuan Yuan Ye berkata roh kuno Tusan memiliki total 4 inkarnasi. Kamu sudah tahu tentang Mo Shouhei dan Santo Ibel generasi pertama. 2 inkarnasi roh kuno lainnya sangat tertutup, dan mereka sedikit lebih aneh daripada Mo Shouhei dan Santo Ibel generasi pertama. 4. Fang Lin terkejut. Ternyata selain Mo Shouhei dan Demon Saint generasi pertama, sebenarnya ada 2 inkarnasi roh kuno Tusan. Ini di luar dugaan Fang Lin. Jika 2 inkarnasi roh kuno yang lebih misterius juga memiliki kekuatan yang sama seperti Mo Shouhei, itu akan terlalu menyedihkan. Seolah-olah dapat melihat pikiran Fang Lin, suara Xuan Yuan Ye terdengar lagi, jangan terlalu khawatir. Roh kuno Tusan sudah ada terlalu lama, begitu lama hingga tak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah makhluk hidup pertama yang lahir di Tusan, ia hampir mati hari ini. Ia hanya dapat terpisah menjadi 4 inkarnasi ini untuk memperpanjang hidupnya sementara. Begitu keempat inkarnasi ini muncul pada saat yang sama, mereka harus bergabung menjadi satu. Sebelum menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya, roh kuno Tusan tidak akan melakukan ini. Setelah mendengar ini, Fang Lin merasa lega. Dia takut semua penjelmaan roh kuno akan muncul suatu hari, yang berarti kiamat dunia. Setidaknya, sebelum penyempurnaan pil reinkarnasi hidup dan mati dimulai, keempat inkarnasi roh kuno tidak akan muncul pada saat yang bersamaan.
Paling-paling hanya satu Mo Souhei yang akan menjadi ancaman. Senior Xuan Yuan, apakah kamu tahu di mana Saint Evil generasi pertama berada? Fang Lin bertanya lagi. Xuan Yuan ia berkata jika tebakanku benar, karena roh kuno Tusan akan segera mati, generasi pertama Santo Evil, yang merupakan inkarnasi dari roh kuno, juga berada di ambang kematian dan tidak dapat lagi hidup di dunia dengan tubuh aslinya. Mungkin dia telah melekatkan dirinya pada pohon suci klan Evil dan mengandalkan kekuatan pohon suci untuk bertahan hidup. Apa? Fang Lin terkejut ketika mendengar itu, dan sulit baginya untuk pulih sejenak. Mungkinkah generasi pertama dari Demon Saint dapat melekat pada pohon suci klan Evil? Spekulasi Xuan Yuan ya sungguh mengerikan. Senior, mengapa menurutmu begitu? Fang Lin bertanya tergesa-gesa, ingin tahu lebih banyak, ekspresinya sangat serius. Xuan Yuan ya berkata ini tentang asal-usul pohon suci klan Evil. Tusan adalah gunung suci kuno, tempat segala sesuatu berasal. Klan binatang Evil secara alami berasal dari Tusan. Pohon suci klan Evil adalah fondasi klan binatang Evil, jadi secara alami berhubungan erat dengan Tusan. Karena generasi pertama orang suci Evil adalah inkarnasi dari roh kuno Tusan, tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk hidup adalah di pohon suci klan Evil. Mungkinkah pohon suci klan Evil merupakan sarana yang sengaja diatur oleh roh kuno Tusan untuk klan binatang Evil? Fang Lin bertanya dengan ragu. Suara Xuan Yuan ya terdengar agak lemah, tetapi dia tetap menjelaskan kepada Fang Lin bukan begitu. Dalam analisis terakhir, roh kuno Tusan hanyalah makhluk pertama yang lahir di Tusan, dan telah memperoleh kekuatan Tusan yang paling kuat. Pohon suci klan Evil juga lahir di Tusan. Meskipun muncul setelah roh kuno Tusan, pada dasarnya pohon itu berada pada level yang sama dengan roh kuno Tusan. Bahkan roh kuno Tusan tidak dapat memengaruhi pohon suci klan Evil. Paling-paling, pohon itu hanya dapat bergantung pada pohon suci klan Evil. Jadi begitulah adanya. Pohon suci klan Evil sebenarnya memiliki asal-usul seperti itu. Fang Lin mengangguk dan berkata dalam hati. Bahkan klan monster pun tidak mengetahui asal-muasal pohon suci klan monster. Fang Lin akhirnya mempelajarinya dari Xuan Yuan ya hari ini. Dia tidak menyangka bahwa pohon suci klan monster memiliki asal-usul yang begitu hebat. Ternyata makhluk itu adalah makhluk yang setingkat dengan roh kuno Tusan. Ia lahir di Tusan dan dapat dikatakan sebagai salah satu makhluk tertua di dunia. Itu tidak benar. Ketika aku mengubah bentuk tubuhku, aku juga memasuki pohon suci klan Evil. Jika Saint Evil generasi pertama masih melekat pada pohon suci klan Evil saat itu, bukankah aku sudah lama mati? Fang Lin mengerutkan kening, tidak dapat menemukan kuncinya. Aku tidak bisa melihat banyak tentang kejadian di masa depan, dan aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Dan setelah berbicara denganmu hari ini, aku akan benar-benar menghilang dari dunia ini tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Semuanya tergantung padamu bagaimana kamu akan melangkah di masa depan, kata Xuan Yuan ya dengan nada riang. Senior, Anda memiliki aspirasi besar untuk semua makhluk hidup di dunia, dan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda, kata Fang Lin tulus. Xuan Yuan ya tersenyum, dan tawanya semakin lembut. Jelaslah bahwa sedikit penyesalan terakhir yang dimilikinya akan segera hilang. Aku, Xuan Yuan ya, adalah satu-satunya yang selamat dari zaman kuno. Sahabat-sahabatku yang lama sudah lama pergi, jadi aku tidak perlu khawatir. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati. Namun, kau berbeda, sahabat kecilku. Kau memiliki beban yang berat, namun kau terikat erat. Semua hal dari kehidupanmu di masa lalu dan masa kini akan menjeratmu. Xuan Yuan ya berkata, suaranya kosong dan halus. Ekspresi Fang Lin berubah saat mendengar ini, dan dia bertanya, mengapa Anda berkata begitu, senior? Xuan Yuan ya tersenyum dan berkata, aku hanya mengatakan apa yang aku rasakan. Bagaimanapun juga, kamu dan aku berbeda. Setelah jeda, Xuan Yuan ya melanjutkan, faktanya, setiap orang dan setiap makhluk hidup di dunia ini berbeda dan unik. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Hanya saja saya khawatir orang-orang di dunia tidak akan memahami kebenaran ini selama bertahun-tahun. Fang Lin tetap diam. Gagasan tentang tinggi dan rendah, baik di era di mana Fang Lin hidup saat ini atau di era 9 kerajaan dan 7 lautan pada generasi selanjutnya, selalu berakar kuat. Hampir tidak ada seorang pun yang percaya bahwa semua makhluk hidup harus sama. Namun pada kenyataannya, Tusan melahirkan semua makhluk hidup di dunia, dan setiap makhluk hidup itu setara. Tidak ada yang namanya siapa yang hina dan siapa yang mulia. Pencerahan para pendahulu kita pada akhirnya akan dipahami oleh orang-orang di masa depan, kata Fang Lin. Xuan Yuan ya tertawa, dan bayangan seorang lelaki tua berpakaian putih tampak muncul di depan mata Fang Lin, lalu menghilang. Tusan bukanlah tempat yang tidak berperasaan, tetapi ada banyak orang yang tidak berperasaan di dunia. Ini adalah kalimat terakhir yang didengar Fang Lin dari Xuan Yuan ya. Setelah itu, keadaan sekitar menjadi sunyi.
Fang Lin tahu bahwa pikiran yang tertinggal dari Xuan Yuanya sudah tidak ada lagi. Setelah percakapan dengan Xuan Yuanya, Fang Lin mempelajari banyak hal dan menyelesaikan banyak keraguan dalam benaknya. Terutama rahasia tentang pohon suci klan Ibel, yang membuat Fang Lin sangat khawatir. Kalau benar seperti dugaan Xuan Yuanya, maka entah di zaman ini atau di zaman 9 kerajaan dan 7 lautan di masa yang akan datang, generasi pertama orang suci Ibel kemungkinan besar akan terikat dengan pohon suci klan Ibel. Dengan kata lain, Fang Lin mungkin memiliki kontak dekat dengan Demon Saint generasi pertama, tetapi pada saat itu Fang Lin mengandalkan kekuatan pohon suci untuk memperbaiki tubuhnya, jadi dia tidak merasakannya sama sekali. Fakta bahwa roh kuno Tusan memiliki 4 inkarnasi juga menambahkan lapisan kekhawatiran yang tak terlihat di hati Fang Lin. Penjelmaan roh kuno yang identitasnya diketahui adalah Mo Shou Hei dan Santo Ibel generasi pertama. Keduanya adalah makhluk paling kuat di antara langit dan bumi. Adapun 2 inkarnasi roh kuno tak dikenal lainnya, kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan keduanya. Dengan kata lain, masing-masing keempat inkarnasi yang dibedakan dari roh kuno Tusan mempunyai kekuatan yang setara dengan seorang penguasa bela diri. Memikirkan hal ini, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Keempat inkarnasi itu semuanya memiliki kekuatan seorang penguasa bela diri. Begitu keempat inkarnasi roh kuno bergabung menjadi satu dan menjadi roh kuno Tusan yang sesungguhnya, seberapa kuatkah itu? Bahkan Wu Zun merasa sulit bersaing dengannya. Fang Lin akhirnya mengerti mengapa Xuan Yuanya, meskipun seorang panglima perang, tidak berumur panjang, karena Xuan Yuanya adalah orang yang benar-benar kuat, yang telah bertempur dalam pertempuran hebat dengan roh kuno Tusan, dan dia telah bertarung dengan 4 inkarnasi roh kuno selama bertahun-tahun, yang masing-masing sangat kuat. Sekalipun Xuan Yuanya kuat, dia mungkin kelelahan. Untungnya, meskipun Xuan Yuanya menghilang, ia meninggalkan harapan bagi semua makhluk hidup di dunia, dan master seni bela diri baru muncul di antara umat manusia. Oleh karena itu, Xuan Yuanya pergi dengan sangat bebas dan tanpa penyesalan apapun. Fang Lin meninggalkan gurun. Penyesalan Xuan Yuanya telah sirna sepenuhnya, dan tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini. Tiba-tiba Fang Lin teringat sesuatu, dia pun mencengkeram tas hewan di pinggangnya, lalu mengeluarkan sebuah kepala manusia. Kepala ini milik wanita yang berpakaian hitam. Hal itu telah ditekan oleh Fang Lin selama ini dan tidak pernah terungkap. Setelah waktu yang lama, Fang Lin hampir melupakannya. Wanita berpakaian hitam itu menatap Fang Lin dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia melihat sekelilingnya. Di mana tempat ini? Wanita berpakaian hitam itu melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu. Fang Lin berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ini adalah zaman kuno. Mendengar ini, wanita berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu dia mencibir dan menatap Fang Lin dengan mata mengejek. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Wanita berpakaian hitam itu mencibir, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Fang Lin. Tidak mengherankan, diperkirakan tidak ada orang normal yang akan percaya apa yang dikatakan Fang Lin. Bahkan seorang ahli bela diri yang mengetahui segala hal di dunia tidak dapat memutarbalikkan jalannya waktu. Terutama bagi para master seperti wanita berbaju hitam yang telah memasuki alam abadi, mereka tahu betul bahwa waktu adalah hal yang paling kuat dan paling menakutkan di dunia. Era yang telah hilang tidak akan pernah muncul lagi. Fang Lin berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengajakmu melihat-lihat, dan saat itulah kamu akan tahu. Setelah berkata demikian, Fang Lin mencengkeram kepala wanita berpakaian hitam itu dan pergi ke suatu tempat. Pada akhirnya, Fang Lin bahkan membawanya ke sekitar istana Danseng. Ketika wanita berpakaian hitam itu melihat istana Danseng yang megah, dia benar-benar terpana, matanya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kau pasti berbohong padaku. Kau pasti menggunakan beberapa trik untuk menipuku. Wanita berpakaian hitam itu tidak dapat mempercayainya. Secara naluriah dia berpikir bahwa ini adalah tipuan yang dibuat oleh Fang Lin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia berada di masa lalu pada saat ini. Fang Lin mencibir, untuk apa aku berbohong padamu? Kau sudah tidak berharga lagi bagiku, jadi untuk apa aku bersusah payah berbohong padamu? Wanita berpakaian hitam itu menatap kosong ke arah istana Danseng di kejauhan dan bergumam, Istana Danseng, apakah ini benar-benar istana Danseng? Apakah ini benar-benar dari zaman kuno? Fang Lin bersenandung dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba tampak garang, dan dia berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari tangan Fang Lin. Meskipun yang tersisa hanya kepalanya, kekuatan yang dilepaskannya saat ini sangatlah dahsyat. Namun, Fang Lin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia memiliki dasar kultivasi yang kuat, mendekati tahap tengah alam abadi, dan kekuatannya tak terduga. Dia dengan mudah menangkap kepala wanita berpakaian hitam itu.
Lepaskan aku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Wanita berpakaian hitam itu menyadari bahwa dia jauh dari lawan Fang Lin, jadi dia berkata begitu. Fang Lin tetap acuh tak acuh dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang kulakukan. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku akan menjanjikan satu hal kepadamu dan aku pasti akan membantumu mencapainya. Fang Lin tersenyum, kamu hanyalah seorang kultivator abadi, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantuku? Kekuatanku saat ini tidak memerlukan bantuan apapun darimu. Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia juga memperhatikan bahwa tingkatan bela diri Fang Lin telah meningkat begitu cepat sehingga ia telah mencapai alam abadi. Aku tahu tempat rahasia yang dapat meningkatkan kultivasimu. Selama kau mengizinkanku pergi, aku akan membawamu ke sana, kata wanita berpakaian hitam itu, lalu melihat reaksi Fang Lin. Fang Lin tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengar ini, tetapi dia sebenarnya bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang paling ia butuhkan saat ini adalah pengembangan diri sebagai pemain pengganti. Jika wanita berpakaian hitam itu benar-benar dapat membawanya ke tempat rahasia yang dapat membantunya berkultivasi, itu akan menjadi hal yang baik. Namun, Fang Lin tidak dapat menilai apakah apa yang dikatakan wanita itu benar atau salah. Lagi pula, Fang Lin pernah menderita kekalahan di tangannya sebelumnya, jadi dia tidak akan mudah mempercayainya. Tempat rahasia macam apa ini? Ceritakan padaku. Fang Lin berkata dengan tenang. Wanita berok hitam itu berkata, pada zaman dahulu kala, manusia dan monster berperang dalam banyak hal, meninggalkan banyak medan perang kuno. Sebagian besar medan perang tersebut telah dibagi-bagi oleh kekuatan-kekuatan besar, tetapi saya mengetahui sebuah medan perang kuno yang belum pernah diduduki oleh kekuatan atau orang manapun, dan masih merupakan tanah tanpa pemilik. Oh, medan perang kuno. Fang Lin sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dia juga tahu tentang medan perang kuno. Itu adalah peninggalan zaman dahulu kala, yang mengubur banyak rahasia dari zaman dahulu. Banyak manfaat yang dapat digali dari setiap medan perang kuno. Oleh karena itu, sebagian besar medan perang kuno telah dibagi oleh berbagai kekuatan besar, dan pada dasarnya tidak ada medan perang kuno yang belum ditemukan. Sejauh yang diketahui Fang Lin, Istana Danseng memiliki setidaknya 3 medan perang kuno, dan skalanya sangat besar. Setiap 10 tahun, sekelompok murid akan dikirim ke 3 medan perang kuno ini untuk berlatih. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Lin telah mengunjungi banyak medan perang kuno dan memperoleh beberapa kesempatan. Dia tahu sesuatu tentang medan perang kuno, tetapi tidak terlalu banyak. Lagi pula, Fang Lin pergi ke sana terutama untuk mencari tanaman obat langka. Jika benar-benar ada medan perang kuno yang belum pernah diduduki oleh siapapun, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi, kata Fang Lin. Aku tidak akan berbohong padamu, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana jika aku membawamu ke medan perang kuno itu dan kau mengingkari janjimu dan tidak membiarkanku pergi, apa yang harus kulakukan? Kata wanita berpakaian hitam itu sambil menatap Fang Lin. Fang Lin mencibir, sebenarnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Mengenai apakah aku akan membiarkanmu pergi, itu tergantung pada apakah medan perang kuno yang kamu sebutkan itu berharga atau tidak. Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia sekarang dikendalikan oleh Fang Lin, dan bahkan hidupnya ada di tangan Fang Lin. Dia benar-benar tidak mempunyai kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan. Aku akan membawamu ke sana, tetapi kau harus membiarkanku mengambil tubuhku terlebih dahulu. Medan perang kuno itu dipenuhi dengan aura pembasmi yang kuat, dan aku tidak bisa menerimamu dalam kondisi seperti ini, kata wanita berpakaian hitam. Setelah mendengar ini, Fang Lin berpikir sejenak dan mengangguk. Pada saat itulah, wanita berpakaian hitam itu memanfaatkan kesempatan itu, dan tubuh baru mulai tumbuh dari lehernya. Dalam waktu singkat, wanita berpakaian hitam yang tadinya hanya memiliki kepala, tiba-tiba memiliki tubuh yang lengkap. Ia mengenakan gaun hitam yang sangat menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun. Namun, Fang Lin tidak berminat untuk mengagumi sosoknya. Melihat wanita berpakaian hitam itu telah menemukan jasadnya, dia mengeluarkan sebuah pil dari tas 9 istana dan memberikannya kepadanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan waspada, melirik pil di tangan Fang Lin, sedikit gugup. Fang Lin berkata tanpa ekspresi, untuk mencegahmu melakukan apapun, aku hanya bisa merasa tenang setelah meminum pil ini. Wanita berpakaian hitam itu tampak marah dan berkata, jika aku meminum ramuan itu, bukankah aku akan disiksa olehmu lagi? Fang Lin tersenyum dan berkata, apakah kamu masih punya pilihan? Jika kamu tidak patuh, aku lebih suka tidak pergi ke medan perang kuno manapun dan menekanmu lagi. Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar ini, tatapan tajam muncul di matanya.
Dia telah memulihkan tubuh fisiknya pada saat ini. Meskipun kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dia sudah memiliki sekitar 80% kekuatannya dan tidak memiliki modal untuk melawan Fang Lin. Fang Lin melihat niat wanita itu dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Jangan lupa bahwa ini adalah istana Danseng. Begitu kamu dan aku bertarung, tidak ada yang bisa pergi. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, bahkan jika aku ditangkap oleh istana Danseng, aku punya cara untuk melarikan diri, tetapi kamu tidak. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Kalau saja dia tertangkap oleh orang-orang istana Danseng, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun, dia belum mau kembali ke istana Danseng, dan dia tidak mau membesar-besarkan masalah. Kamu tidak perlu minum pil itu, bawa saja aku ke sana sekarang. Fang Lin berkata sambil meletakkan pil di tangannya. Mendengar ini, wanita berpakaian hitam itu menahan niat membasmi di matanya dan terbang maju tanpa berkata apa-apa, diikuti oleh Fang Lin di belakang. Siapa namamu? Fang Lin bertanya dengan santai setelah terbang beberapa saat. Wanita berpakaian hitam itu tidak menanggapi sama sekali. Fang Lin tidak peduli dan tidak berharap wanita itu mengatakan apapun. Segera, mereka berdua berada jauh dari lingkup pengaruh istana Danseng dan menuju barat laut. Fang Lin memperhatikan gerakan-gerakan di sekelilingnya sambil menatap lekat-lekat wanita berpakaian hitam itu untuk melihat apakah dia akan melakukan sesuatu. Tiba-tiba, Fang Lin mengambil tindakan dan meninju wanita itu tepat di punggung. Wanita berpakaian hitam itu telah waspada terhadap Fang Lin. Dia segera menyadari serangan tiba-tiba Fang Lin dan menghindari pukulan Fang Lin dengan memutar tubuhnya. Fang Lin gagal melakukan serangan pertamanya, jadi dia meninju dengan kedua tangan, dengan kekuatan yang luar biasa dan penindasan yang luar biasa. Jaraknya terlalu dekat, dan wanita berpakaian hitam itu tidak dapat menghindar lagi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang dengan dua telapak tangan, mencoba menghalangi serangan Fang Lin. Namun kemudian dia mendengar erangan teredam. Kekuatan dua pukulan Fang Lin jauh melampaui ekspektasi wanita berpakaian hitam itu. Sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang dengan dua telapak tangan, dia masih jauh kalah dibanding Fang Lin. Wanita berpakaian hitam itu kedua lengannya hampir patah, dan dia terlempar ke belakang, tampak sangat menyedihkan. Fang Lin memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia menggunakan jurus kaki surga ke-9 dan dalam sekejap dia berhasil menangkap wanita berpakaian hitam yang mencoba melarikan diri, lalu meninjunya lagi. Wanita berpakaian hitam itu tidak berani melawan lebih lama lagi. Setelah berusaha sekuat tenaga menghindar, dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang dan buru-buru lari ke kejauhan. Bisakah kamu pergi? Fang Lin mencibir, dan mengerahkan jurus kaki surga 9 lapis semaksimalnya, mengejar erat di belakang wanita bergaun hitam itu. Kamu tidak menepati janjimu. Wanita berpakaian hitam itu mengumpat, nadanya sedikit terburu-buru. Fang Lin terlalu malas untuk memperhatikan wanita ini. Ia mengarahkan jarinya, lalu ribuan sinar jari melesat keluar, menyelimuti wanita itu bagai badai. Wanita berpakaian hitam itu menggigit bibirnya erat-erat, dan tubuhnya berkelebat. Tidak diketahui metode rahasia apa yang digunakannya, dan dia muncul langsung di suatu tempat ribuan mil jauhnya, membuat jarak antara dirinya dan Fang Lin. Fang Lin sedikit terkejut, tetapi mata surgawinya memiliki jangkauan penglihatan yang luas, jadi kecuali wanita bergaun hitam itu melarikan diri ribuan mil jauhnya, dia akan tetap berada di telapak tangan Fang Lin dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat menarik napas, Fang Lin menyusul wanita berpakaian hitam itu lagi. Setelah serangan ganas lainnya, gaun wanita itu robek oleh Fang Lin, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Tetapi saat ini, wanita berpakaian hitam itu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia hanya ingin lepas dari kendali Fang Lin. Sayangnya, hal-hal berjalan tidak sesuai keinginan. Fang Lin yang berada di alam abadi sudah jauh lebih kuat dari wanita bergaun hitam itu. Terlebih lagi, wanita dalam gaun hitam itu pada awalnya tidak dalam kondisi yang baik. Kekuatannya hanya 80% dari kekuatan biasanya. Dia berulang kali dilukai oleh Fang Lin. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Fang Lin? Setelah berulang kali kejar-kejaran dan perkelahian, wanita berbaju hitam itu akhirnya mengaku kalah. Dia curiga, kalau terus begitu, dia akan dipukuli sampai mati oleh Fang Lin. Apa, kau tidak ingin lari lagi? Fang Lin berkata sambil tersenyum saat dia melihat wanita berpakaian hitam yang telah berhenti berjalan. Wanita berpakaian hitam itu tampak menyedihkan dan lemah. Dia benar-benar takut dengan pukulan Fang Lin. Terlebih lagi, Fang Lin sangat kejam. Setiap kali dia menyerang, dia memanfaatkan kesempatan saat wanita bergaun hitam itu hendak pulih dari luka-lukanya, sehingga wanita itu tidak punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wanita berpakaian hitam itu berkata sambil menggertakkan giginya. Dia benar-benar membenci Fang Lin. Jika dia punya kesempatan,
dia pasti akan menyiksa Fang Lin sampai dia tidak bisa hidup atau mati. Fang Lin terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung mengambil pil itu dan menyerahkannya lagi kepada wanita berpakaian hitam itu. Hal itu tentu saja membuat wanita berpakaian hitam itu patuh meminum pil itu. Wanita yang memakai gaun hitam itu tampak sangat jelek. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Melihat wajah Fang Lin kembali penuh ketidaksabaran, dia mengambil pil itu dan menelannya dengan enggan. Begitu meminum pil itu, wanita berpakaian hitam itu merasakan sakit yang tajam di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhnya. Perasaan itu membuatnya berteriak. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Wanita berpakaian hitam itu tampak pucat, dahinya dipenuhi keringat dingin akibat menahan sakit yang amat sangat. Fang Lin tampak biasa saja dan berkata dengan tenang bukan apa-apa, hanya pil pemakan 1000 serangga. Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar nama ramuan itu, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin jelek, dan ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Kau benar-benar memberiku pil beracun. Wanita berpakaian hitam itu meraung marah. Dia tampak ingin menerkam Fang Lin dan mengambil sepotong daging darinya. Pil pemakan 1000 serangga adalah pil yang sangat menakutkan dan beracun sebagaimana tersirat dalam namanya. Terbuat dari 1000 jenis serangga beracun. Jika Anda minum pil racun ini, Anda tidak akan mati dalam waktu singkat, tetapi Anda akan sering menderita sakit akibat ribuan serangga yang mengebor ke dalam tubuh Anda, dalam dan dagingmu akan dimakan dalam waktu 100 hari, dan akhirnya kau akan mati dengan menyedihkan karena rasa sakit yang luar biasa. Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar bahwa dia telah meminum obat semacam ini, dia tentu saja sangat panik, dan dia membenci pihak lain, Lin, sampai ke akar-akarnya. Jika aku membawamu ke medan perang kuno itu, kau harus memberiku penawarnya. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi bingung, sebab rasa sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya belum berlalu dan masih terus berlanjut. Fang Lin mengangguk asalkan kamu tidak berbuat curang dan dengan jujur. Membawaku ke medan perang kuno yang kamu sebutkan, tentu saja aku akan memberimu penawarnya. Wanita berpakaian hitam itu mengutuk Fang Lin berkali-kali dalam hatinya, tetapi saat ini dia hanya bisa mematuhi perintah Fang Lin dengan patuh dan tidak berani melakukan gerakan kecil apapun. Setelah rasa sakitnya mereda, wanita berwajah pucat bergaun hitam itu terus menuntun Fang Lin ke medan perang kuno yang telah disebutkannya sebelumnya. Sebulan kemudian, Fang Lin, dipimpin oleh wanita berbaju hitam, tiba di suatu tempat yang dikelilingi pegunungan. Melihat sekeliling, ada gunung di mana-mana, besar dan kecil, membentang lebih dari puluhan ribu mil. Apakah medan perang kuno yang Anda sebutkan di sini? Fang Lin bertanya dengan bingung, sambil menatap pegunungan di depannya. Wanita berpakaian hitam itu bersenandung dan berkata, tempat itu ada di pegunungan ini, tetapi sangat tersembunyi. Jika aku tidak menemukannya secara tidak sengaja, aku tidak akan pernah menemukan medan perang kuno itu. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Jika medan perang kuno benar-benar ada, seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Fang Lin berkata sambil menatap wanita berpakaian hitam itu dengan curiga, seolah bertanya apakah dia sedang bermain trik. Ketika wanita berpakaian hitam itu melihat ekspresi Fang Lin, dia hanya mendengus dingin dan terus terbang ke depan. Fang Lin sedikit mengernyit, tetapi tidak terburu-buru dan mengikutinya perlahan. Setelah terbang agak jauh, wanita berpakaian hitam itu menunjuk ke suatu daerah kecil yang dikelilingi pegunungan di bawahnya. Itu tepat di sini. Setelah berkata demikian, perempuan berpakaian hitam itu pun jatuh terlebih dahulu. Fang Lin tetap waspada dan mendarat di tanah bersama wanita berpakaian hitam itu. Dia telah menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa semua yang ada di tempat itu. Di bawah mata surgawi, semua ilusi terungkap, tetapi bagi Fang Lin, tempat ini benar-benar tempat yang sangat biasa. Kecuali kenyataan bahwa daerah itu dikelilingi beberapa gunung besar, yang membuatnya tampak terisolasi dari dunia, tidak ada yang istimewa tentang daerah itu. Tempat seperti itu tidak mungkin merupakan medan perang kuno, dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai tanah harta karun alam. Fang Lin segera menatap wanita berpakaian hitam itu. Reaksi pertamanya adalah bahwa wanita ini tidak membawanya ke medan perang kuno, tetapi memiliki suatu konspirasi dan perhitungan. Wanita berpakaian hitam itu menatap Fang Lin dengan dingin dan berkata, tempat ini memang medan perang kuno, tetapi ini hanya lapisan terluarnya. Apa maksudmu? Fang Lin bertanya dengan nada agak tidak bersahabat. Wanita berok hitam itu menghentakkan kakinya ke tanah dan berkata, ini adalah medan perang kuno yang sesungguhnya. Kau tidak dapat melihatnya dari luar. Fang Lin mengerutkan kening lebih jelas dan berkata, jika medan perang kuno benar-benar di bawah tanah, bagaimana kamu menemukannya? Wanita berpakaian hitam itu mencibir dan berkata, dulu aku pernah dikejar oleh seorang wanita. Karena tidak ada jalan untuk naik ke langit atau turun ke bumi, aku hanya bisa melarikan diri ke bumi untuk menyelamatkan hidupku.
Saat itulah aku menemukan medan perang kuno di bawah sana. Begitulah caraku melarikan diri dan tidak mati di tangan wanita itu. Fang Lin tertegun. Dia bisa mendengar kebencian yang mendalam dalam nada bicara wanita berpakaian hitam itu, dan wanita yang sedang dibicarakannya itu mungkin adalah ibunya, Bai Qingsui. Apakah orang yang mengejarmu bernama Bai? Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wanita berpakaian hitam itu terkejut, bagaimana kamu tahu? Fang Lin tersenyum pahit dalam hatinya, dia benar-benar menebaknya dengan benar. Tampaknya ibunya benar-benar memperlakukan wanita berpakaian hitam itu dengan keras, mengejarnya dan menekannya. Fang Lin tidak dapat menahan perasaan simpatinya terhadap wanita ini. Karena medan perang kuno ada tepat di bawah, kau turunlah terlebih dahulu, kata Fang Lin. Bahkan setelah tiba di sini, dia masih tidak mudah mempercayai wanita berpakaian hitam itu dan selalu waspada. Biar ku jelaskan dulu, saat kita sampai di medan perang kuno yang sebenarnya, kau harus memberiku penawarnya. Kata wanita berbaju hitam. Fang Lin bersenandung 2 kali, tampak sedikit tidak sabar. Pada saat itu, wanita berpakaian hitam itu langsung menyelam ke tanah. Fang Lin mengikutinya dari dekat di belakangnya untuk mencegahnya mengambil kesempatan melarikan diri, meskipun kecil kemungkinan dia akan melakukannya. Di bawah tanah, keduanya masuk makin dalam, satu di depan dan satu di belakang. Fang Lin memperkirakan kedalamannya mungkin beberapa ribu kaki. Tiba-tiba, pandangan di depannya menjadi jelas, tetapi ada juga aura pembasmi yang kuat yang menyerbu ke arahnya, seperti ombak besar yang menghantam Fang Lin. Meskipun Fang Lin memiliki tubuh yang kuat, dia tetap merasa tidak nyaman setelah lengah. Wanita berpakaian hitam itu tampaknya sudah siap, dan aura pembasmi yang menyelimuti tidak memengaruhinya. Fang Lin memperhatikan dengan saksama dan melihat daratan tandus yang luas di bawahnya, penuh dengan berbagai macam mayat aneh. Medan perang kuno. Melihat mayat-mayat ini, Fang Lin segera menentukan bahwa tempat ini adalah medan perang kuno, karena jejak mayat-mayat ini terlalu kuno. Hanya makhluk yang mati pada zaman dahulu kala yang meninggalkan mayat dengan jejak seperti ini. Secara khusus, aura pembasmi yang ganas yang memenuhi tempat ini persis sama dengan medan perang kuno dalam ingatan Fang Lin di kehidupan sebelumnya. Karena medan perang kuno telah mengalami pertempuran tragis yang tak terhitung jumlahnya selama zaman kuno, terlalu banyak nyawa yang tewas di medan perang. Selama bertahun-tahun, aura pembasmi yang kuat telah terbentuk. Sekarang kamu harus percaya bahwa aku tidak berbohong kepadamu, kata wanita berpakaian hitam itu, dengan nada mengejek. Fang Lin mengabaikannya dan mendorong kekuatan mata surgawinya hingga maksimal, ingin melihat seberapa besar medan perang kuno ini. Tidak apa-apa kalau aku tidak melihatnya, tapi begitu melihatnya, aku agak terkejut. Jangkauan mata surgawi Fang Lin dapat mencapai 10.000 mil, tetapi dia tidak dapat melihat di mana ujung medan perang kuno ini. Kelihatannya sangat besar, dan merupakan medan perang kuno raksasa yang sangat langka. Medan perang kuno sebesar ini jarang ditemukan di dunia luar. Hah! Fang Lin mendongak dan melihat bahwa lorong yang dibuka oleh wanita berpakaian hitam saat dia melarikan diri ke bawah tanah telah menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Tanah dan bebatuan berkumpul kembali, dan tidak ada jejak sama sekali yang keluar dari bawah tanah. Dengan cara ini, Fang Lin dan wanita berpakaian hitam itu benar-benar terperangkap di bawah tanah. Jika orang lain lewat di tanah, mereka tidak akan dapat menemukan orang-orang di bawah tanah. Ada formasi aneh di sini, seolah-olah seseorang sengaja ingin menyembunyikan medan perang kuno ini. Jadi, kecuali Anda sengaja pergi ke bawah tanah untuk mencarinya, Anda tidak akan pernah menemukan bahwa ada medan perang kuno di sini. Wanita berpakaian hitam itu menjelaskan. Fang Lin mengangguk, dan setelah memastikan bahwa ini memang medan perang kuno, dia merasa jauh lebih tenang. Aku yang membawamu ke sini. Sekarang saatnya memberiku penawarnya. Wanita berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya ke Fang Lin dan berkata. Fang Lin meliriknya dan berkata, aku akan memberimu penawarnya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu tidak menepati janjimu. Fang Lin mencibir, kau mengingkari janjimu. Kapan aku berjanji akan melepaskanmu? Aku hanya berjanji akan memberimu penawarnya. Wanita berpakaian hitam itu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan menatap Fang Lin, tetapi Fang Lin tidak peduli sama sekali. Kau boleh melotot padaku sesuka hatimu, itu tidak akan menyakitimu. Tidak peduli apapun yang dikatakan wanita berpakaian hitam itu, Fang Lin tidak akan pernah melepaskannya. Pertama, wanita ini bukanlah orang baik, dan siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika dia membiarkannya pergi. Kedua, mereka sekarang hidup di zaman kuno, bukan era ini. Jika wanita berbaju hitam itu melakukan sesuatu yang mengakibatkan masa depan yang telah ditentukan berubah, dampaknya akan terlalu besar. Oleh karena itu,
Untuk mencegah wanita berpakaian hitam itu mempengaruhi perubahan di masa mendatang, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Bahkan jika dia ingin melepaskannya, dia harus menunggu sampai dia kembali ke alam baka. Tentu saja, menurut Fang Lin, wanita berpakaian hitam itu memiliki kultivasi abadi. Daripada membiarkannya pergi, akan lebih baik untuk menaklukkannya dan mengambil alih komandonya, yang akan sangat membantu. Aku katakan padamu, kau dan aku sekarang berada di zaman kuno, dan semua yang kita lakukan dapat memengaruhi generasi mendatang, jadi kau harus tetap di sisiku dengan patuh. Lagi pula, aku akan segera kembali ke generasi mendatang, dan kau harus kembali bersamaku. Fang Lin berkata dengan dingin, yang membuat situasinya menjadi jelas. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Fang Lin. Kamu bilang kamu akan segera kembali ke alam baka. Bagaimana kita bisa kembali? Wanita berpakaian hitam itu memegang kunci dan bertanya. Fang Lin menjawab, kau akan tahu saat waktunya tiba. Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Bagaimanapun, karena aku bisa kembali ke era ini, aku tentu punya cara untuk kembali. Wanita berpakaian hitam itu tertegun ketika mendengar ini. Padahal, dia masih belum bisa beradaptasi dengan kenyataan bahwa dia telah kembali ke masa lalu, karena ini terlalu mengerikan dan tidak bisa dipercaya, tidak mungkin terjadi. Tapi itu terjadi. Segala sesuatu yang dilihat wanita berpakaian hitam itu sebelumnya, termasuk istana dan Seng, begitu nyata sehingga dia yakin bahwa dia telah kembali ke era itu. Sebagai makhluk kuat abadi, wanita berbaju hitam itu menganggap dirinya cukup mahir dalam ilmu bela diri, tetapi jika menyangkut aspek waktu, dia masih belum mengetahuinya. Singkatnya, kamu hanya perlu jujur. Sebelum aku kembali ke alam baka, dibandingkan dengan pendeta Tao tua yang menunggangi sapi, kamu sekarang bebas. Fang Lin berkata dengan tidak senang. Melihat Fang Lin menyebut pendeta Tao yang menunggangi sapi, perempuan berbaju hitam itu tanpa sadar membuat perbandingan. Meskipun dia tidak dapat lepas dari kendali Fang Lin, setidaknya dia telah memulihkan tubuh fisiknya. Dibandingkan dengan pendeta Tao yang menunggangi sapi yang masih terkurung dalam kantung binatang dan hanya tinggal kepala saja, dia memang jauh lebih baik. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi kebencian yang masih ada pada diri wanita berok hitam itu terhadap Fang Lin. Dia lebih pasrah terhadap nasibnya dan berkompromi dengan kekuatan Fang Lin yang dahsyat. Fang Lin tidak ragu bahwa jika wanita berpakaian hitam itu benar-benar menemukan kesempatan, dia akan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Merasakan rasa sakit yang datang dari sekujur tubuhnya lagi, wanita berpakaian hitam itu buru-buru berkata, berikan aku penawarnya. Fang Lin tidak mengingkari janjinya dalam hal ini dan mengeluarkan pil hijau dari tas 9 istana. Wanita berpakaian hitam itu tidak mempedulikan hal lain, langsung meraih dan menelannya. Pil tersebut mulai berefek dalam beberapa tarikan napas setelah masuk ke dalam tubuh, dan rasa sakit di tubuh pun cepat hilang. Wanita berpakaian hitam itu menghela napas lega. Sebelumnya, karena ada pil racun di tubuhnya, dia benar-benar khawatir dan tidak nyaman. Fang Lin tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak takut kalau pil yang kuberikan padamu tadi adalah pil racun lainnya? Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi wanita berpakaian hitam yang baru saja rileks, tiba-tiba menjadi tegang dan muram lagi. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Lin dengan tatapan yang menunjukkan bahwa dia ingin melawan Fang Lin sampai mati. Fang Lin tidak terlalu memperhatikannya, dan berjalan pergi sendiri untuk melihat lebih dekat medan perang kuno ini. Wanita berpakaian hitam itu berdiri di sana, mengepalkan tangannya erat-erat. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak berniat pergi. Bukannya dia tidak punya ide ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari genggaman Fang Lin. Kecuali dia lebih kuat dari Fang Lin, tidak akan ada gunanya bagaimanapun dia melarikan diri. Terlebih lagi, kata-kata Fang Lin tadi juga membuat wanita berpakaian hitam itu merasa sangat curiga dan takut. Apakah yang baru saja dia minum adalah penawarnya? Mungkinkah ini benar-benar jenis pil racun yang lain? Jika itu benar-benar pil racun, maka jika aku pergi, bukankah aku hanya akan menunggu kematian karena racun itu? Jadi, wanita berpakaian hitam itu tidak berani melarikan diri. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Fang Lin berjalan di antara mayat-mayat, memandangi mayat-mayat yang membusuk di tanah, merasa sangat emosional. Di antara mayat-mayat itu, ada mayat monster, manusia, dan beberapa mayat aneh. Mustahil untuk mengatakan makhluk apa mereka di kehidupan sebelumnya. Zaman kuno adalah era yang paling gelap dan paling berdarah. Segala jenis monster kuat berkeliaran di bumi. Untuk waktu yang lama, umat manusia hanyalah makanan buruan para monster. Mereka terlalu lemah untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Baru kemudian manusia secara bertahap belajar menggunakan kekuatannya sendiri dan mengembangkan energi internal dan kekuatan spiritual, yang merupakan prototipe seni bela diri. Catatan mengenai zaman dahulu kala sangatlah sedikit, karena sebagian besar umat manusia pada masa itu masih belum beradab,
dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk berjuang demi bertahan hidup, sehingga tidak sempat memikirkan hal lain. Xuan Yuanya adalah orang yang selamat dari zaman kuno. Dia adalah orang pertama yang mencapai Martial Lord di zaman kuno, dan juga Martial Lord pertama di seluruh umat manusia. Fang Lin hanya tahu sedikit tentang zaman kuno. Satu-satunya hal yang paling membuatnya terkesan adalah bahwa pohon ibel kuno itu mendatangkan malapetaka di bumi dan akhirnya dibasmi oleh seorang pria kuno dengan tombak kuno. Tidak peduli ukurannya, medan perang kuno memiliki satu karakteristik umum, yaitu aura pembasmi yang kuat. Orang-orang biasa yang melangkah ke tempat ini, pasti akan terkena aura pembasmi. Entah kesadaran mereka menjadi kacau dan gila, atau aura pembasmi menyerbu tubuh mereka, menyebabkan tubuh fisik mereka runtuh. Hanya mereka yang memiliki tubuh dan tekad luar biasa yang dapat tetap tidak terpengaruh di medan perang kuno yang diselimuti aura pembasmi. Tentu saja, jika Anda tinggal di medan perang kuno terlalu lama, Anda sedikit banyak akan terpengaruh oleh aura pembasmi, tetapi bagi para pejuang, aura pembasmi di medan perang kuno juga merupakan hal yang baik untuk mengasah diri. Medan perang kuno di dunia luar yang telah dibagi oleh kekuatan besar digunakan untuk melatih generasi muda. Bagaimanapun juga, aura pembasmi di medan perang kuno tidak akan hilang, melainkan hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Fang Lin berdiri di antara mayat-mayat. Dia tidak mengeluarkan kekuatannya sendiri untuk menghalangi aura pembasmi di tempat itu, dan membiarkan aura pembasmi menyerang tubuhnya. Tetapi segera Fang Lin menyadari bahwa dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Ketika aura pembasmi bagaikan pisau atau pedang menerpa Fang Lin, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Menyadari situasi ini, Fang Lin tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Tubuh fisiknya kini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia takut di antara para pendekar di alam abadi, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam tubuh fisik. Kalaupun ada, kemungkinan hanya mereka yang melakukan kultivasi fisik saja. Justru karena tubuh Fang Lin terlalu kuat, aura pembasmi di sini hampir tidak berguna bagi Fang Lin. Sepertinya tidak realistis untuk menggunakan aura pembasmi dari medan perang kuno untuk terus meningkatkan tubuh fisik, tetapi tombak kuno dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerap aura pembasmi di sini. Fang Lin berkata, lalu mengeluarkan tombak kuno dari tas 9 istana dan menusukkannya langsung ke tanah. Begitu tombak kuno itu muncul, ia segera mulai menyerap aura pembasmi di tempat itu. Gelombang aura pembasmi menyapu dari segala arah medan perang kuno dan berkumpul di sekitar tombak kuno, seperti pusaran air, terus-menerus mengalir ke tombak kuno. Melihat tombak kuno itu dapat menyerap aura pembasmi di sini, Fang Lin merasa cukup puas. Lagi pula, tombak kuno ini adalah satu-satunya senjata yang bisa ia gunakan dengan nyaman saat ini, dan itu juga merupakan harta karun yang telah lama dimiliki Fang Lin. Fang Lin selalu berspekulasi tentang asal-usul tombak kuno. Sampai dia mengetahui keberadaan Xuan Yuanya, Fang Lin mulai meragukan apakah tombak kuno ini ditinggalkan oleh Xuan Yuanya. Karena tombak kuno ini ditinggalkan oleh sisa kuno yang tidak diketahui, dan pohon sihir kuno juga dipaku sampai mati oleh sisa kuno itu. Menurut pendapat Fang Lin, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membasmi pohon ajaib kuno di zaman kuno mungkin adalah Xuan Yuanya. Namun, baik buku batu kuno yang ditinggalkan oleh Xuan Yuanya maupun komunikasi sebelumnya antara sisa-sisa Xuan Yuanya dan Fang Lin tidak menyebutkan tombak kuno ini, dan Fang Lin tidak dapat memastikan apakah tombak kuno itu adalah peninggalan Xuan Yuanya. Tetapi apapun yang terjadi, Fang Lin sangat mementingkan tombak kuno ini. Tidak peduli tingkat kultivasi apapun yang dimiliki Fang Lin, benda ini dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa besar. Terlebih lagi, sepertinya seiring meningkatnya level kultivasi Fang Lin, kekuatan tombak kuno ini juga akan meningkat, seperti tulang ibel yang tumbuh. Tombak kuno itu menyerap aura pembasmi, dan Fang Lin mulai menjelajahi medan perang kuno, mencoba mencari tahu apakah ada harta karun yang tersisa dari zaman kuno. Tidak banyak harta yang diwariskan dari zaman kuno, dan sebagian besarnya ditinggalkan di berbagai medan perang kuno. Setelah pasukan utama menduduki medan perang kuno itu, mereka akan mengirim orang untuk mencari harta karun sesekali. Namun, pada akhirnya, harta karun itu terbatas. Setelah pencarian berulang kali, tidak banyak harta yang tersisa di medan perang kuno itu di dunia luar. Hanya medan perang kuno semacam ini yang belum pernah ditemukan oleh manusia merupakan yang paling berharga, dan kemungkinan besar beberapa harta karun kuno yang langka dan berharga akan ditemukan di sini. Fang Lin teringat bahwa ada beberapa harta kuno di Istana Dansheng, dan 2 dari 3 tripod suci di tanah terberkati Sending diwariskan dari zaman kuno. Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun zaman dahulu kala merupakan masa ketika monster mendominasi dunia, namun umat manusia juga meninggalkan kejayaan yang tak terhapuskan di era yang mengerikan itu. Di sini, Fang Lin sedang menjelajahi medan perang kuno, sementara wanita bergaun hitam sedang memperhatikan tindakan Fang Lin, berpikir tentang cara melarikan diri.
Wanita berpakaian hitam itu terlihat duduk bersila, memeriksa kondisi tubuhnya, ingin melihat apakah ada pil racun di dalam tubuhnya. Setelah memeriksa beberapa kali, wanita berpakaian hitam itu tampak bingung. Dia tidak mendeteksi adanya pil beracun di tubuhnya, bahkan tidak ada sedikit pun jejak kelainan. Ini agak aneh. Menurut Fang Lin, dia mungkin baru saja menelan pil racun lainnya, tetapi dia tidak dapat mendeteksi jejak pil racun itu. Apakah dia berbohong padaku? Apakah dia ingin aku bersikap hati-hati dan tidak berani melarikan diri? Wanita berpakaian hitam itu menatap Fang Lin yang berada di medan perang kuno, wajahnya agak tidak yakin. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Wanita berpakaian hitam menjadi lebih waspada dan menatap tanah di atasnya. Fang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap wanita berbaju hitam itu, lalu berkata sambil terkekeh mau kabur. Wanita berpakaian hitam itu segera tersadar dan menatap Fang Lin dengan wajah tegang. Apakah kamu merasa tidak ada pil racun di tubuhmu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakannya. Fang Lin berkata, dan sesuatu muncul saat dia bicara. Ini adalah manik-manik berwarna putih susu dan tidak terlihat istimewa. Namun saat manik putih itu berkelebat, wanita berpakaian hitam itu memuntahkan darah, wajahnya penuh kengerian. Sebaiknya kau tidak usah berpikir untuk melarikan diri. Dimanapun kau berada, selama manik ini ada di tanganku, aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu. Fang Lin berkata dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Wanita berpakaian hitam itu sangat marah dan sedikit sedih. Dia akhirnya menyadari bahwa mustahil baginya untuk lepas dari genggaman Fang Lin, karena dia telah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Fang Lin menyimpan manik-manik itu dan melanjutkan mencari harta karun di medan perang, mengabaikan wanita berpakaian hitam itu. Dia berpikir bahwa kecuali wanita ini benar-benar gila, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, Fang Lin menemukan harta karun. Ini adalah pedang kuno, yang ditusukkan ke leher mayat monster. Hanya tulang-tulang kering yang tersisa dari mayat itu, dan pedangnya sudah tertutup karat. Tetapi Fang Lin menyadari bahwa saat dia mendekati pedang itu sepertinya merasakan sesuatu dan sedikit gemetar, seolah takut dengan kedatangan Fang Lin. Fang Lin kebetulan melihat reaksi kecil ini, dan dia yakin bahwa pedang kuno ini pasti luar biasa. Jadi Fang Lin berpura-pura lewat, lalu meraih pedang kuno itu secepat kilat. Seperti yang diduga, pedang kuno ini tiba-tiba digenggam oleh Fang Lin, dan bagaikan seekor binatang buas yang ketakutan, pedang itu melepaskan energi pedang yang mengerikan, mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Lin. Sekarang kau sudah berada di tanganku, kau masih berani melawan. Fang Lin mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya untuk menekan pedang kuno yang gelisah ini. Siapakah yang menyangka bahwa pedang kuno yang tampaknya berkarat ini ternyata begitu kuat? Kekuatan lengan Fang Lin sungguh mengerikan, tetapi dia masih merasa kesulitan untuk meraih pedang. Wah, pedang ini benar-benar harta karun. Wajah Fang Lin dipenuhi kegembiraan. Dia mengerahkan tenaga dengan tangannya lagi, menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun pedang ini luar biasa, pada akhirnya pedang itu ditekan oleh Fang Lin dan tidak dapat lepas dari tangan Fang Lin. Tetapi bahkan setelah mengambil pedangnya, Fang Lin sendiri merasa tidak enak badan. Ada banyak bekas luka di tubuhnya yang ditinggalkan oleh energi pedang, dan dia tampak sedikit malu. Wanita berpakaian hitam itu melirik Fang Lin, tetapi dia tampaknya tidak tertarik pada pedang di tangan Fang Lin. Dia hanya melihat sekilas lalu mengalihkan pandangan. Dia berharap Fang Lin akan menghadapi krisis di medan perang kuno ini dan mati di sini. Fang Lin menatap pedang kuno berkarat di tangannya. Diusapnya bilah pedang itu dengan jarinya dan dibersihkannya karat yang telah lama menempel padanya. Setelah karat dibersihkan, pedang kuno itu menampakkan wujud aslinya. Itu benar-benar hitam dan berkilau. Meskipun tidak terlalu menyilaukan, tetapi jelas merupakan hal yang luar biasa bahwa pedang itu dapat bertahan di medan perang kuno ini selama bertahun-tahun tanpa terpengaruh sama sekali. Saya belum pernah melihat bahan pedang ini sebelumnya. Pedang ini sangat ringan di tangan, namun sangat kuat. Fang Lin berkata, diam-diam takjub. Akan tetapi, meskipun dia menemukan pedang, Fang Lin tidak pandai menggunakan pedang, dan pedang itu tampak agak tidak berguna di tangannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagusnya pedang ini, penggunaannya tidaklah semudah tombak kuno. Simpan saja untuk saat ini. Akan menyenangkan untuk menggunakannya sebagai bantuan saat aku kembali ke alam baka. Fang Lin berkata sambil memasukkan pedang ke sakunya. Setelah mencari hampir setengah bulan, Fang Lin menemukan total 4 relik kuno lengkap. Mereka tidak terkikis oleh waktu dan tetap terpelihara utuh. Itu juga merupakan peninggalan kuno paling berharga di tangan Fang Lin. Selain itu, ada lebih dari selusin peninggalan kuno yang sedikit tidak lengkap dan rusak. Karena cacatnya itu, tentu saja nilainya sangat berkurang, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Fang Lin sudah melakukan perjalanan hebat ke sini, jadi wajar saja jika dia harus mencarinya dengan teliti. Adapun harta karun langka, Fang Lin tidak menemukan banyak. Tampaknya tempat ini ditutupi oleh formasi aneh kuno dan tidak dapat menumbuhkan harta karun langka apapun. Tetapi Fang Lin tidak peduli. Ia tidak menyangka akan menemukan harta karun yang berharga. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan hal-hal itu. Tanpa disadari, Fang Lin telah memasuki jauh ke medan perang kuno. Aura pembasmi di sekelilingnya menjadi lebih berat, dan jumlah mayat meningkat dengan cepat. Fang Lin melihat sekeliling dan melihat mayat yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini tampaknya adalah mayat seorang kilin. Fang Lin bergumam dan berjalan ke depan mayat itu. Setelah memeriksa lagi dan lagi, ekspresi Fang Lin tergerak. Ini memang mayat yang ditinggalkan oleh kilin yang telah mati. Dari tulang-tulangnya, dapat diketahui bahwa monster lain tidak memiliki tulang yang serupa. Akan tetapi, karena kilin ini sudah lama mati, meskipun ia termasuk binatang langka, daging dan darahnya sudah lama mengering, bahkan tulang-tulangnya pun tidak lagi bernapas dan bertenaga. Sayang sekali, ia telah menjadi mayat yang sama sekali tidak berguna. Kita tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Fang Lin merasa sedikit menyesal. Mayat kilin ini tidak berguna sama sekali. Tampaknya terawat baik, tetapi jika Fang Lin menyentuhnya, mayat itu mungkin akan langsung roboh dan hancur. Tampaknya terjadi kekacauan terus-menerus di zaman kuno. Bahkan monster kuat seperti kilin akan terbasmi. Sungguh sulit bagi umat manusia untuk bertahan hidup di masa seperti itu. Fang Lin mendesah diam-diam di dalam hatinya. Tepat saat Fang Lin berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara aneh, seperti suara tulang yang saling beradu. Fang Lin memiliki pendengaran yang sangat baik, dan meskipun suaranya sangat pelan, dia masih bisa mendengarnya. Dia berbalik tiba-tiba dan menatap mayat besar kilin. Tidak mungkin, bagaimana bisa ia hidup kembali setelah mati total? Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak percaya bahwa kilin ini masih hidup. Mayat kilin tidak mengeluarkan suara. Fang Lin menatapnya lama dan yakin bahwa suara itu tidak berasal dari mayat kilin. Patah. Suara yang sama terdengar lagi, dan kali ini Fang Lin mendengarnya lebih jelas. Memang itu bukan berasal dari mayat kilin, melainkan dari tumpukan tulang kering tak jauh dari sana. Tulang-tulang kering menumpuk seperti gunung. Ada tulang manusia dan tulang monster. Tampaknya mereka meninggal dengan cara yang sangat tragis. Tulang-tulangnya tercampur jadi satu dan tidak dapat dibedakan sama sekali. Fang Lin menatap tumpukan tulang kering itu dengan waspada, bertanya-tanya mengapa ada suara yang datang entah dari mana. Mungkinkah ada makhluk hidup yang tersembunyi di tumpukan tulang ini? Akal sehat mengatakan kepada Fang Lin bahwa ini sungguh mustahil. Ini adalah medan perang kuno. Bagaimana bisa ada makhluk hidup di sini? Satu-satunya makhluk hidup adalah Fang Lin sendiri dan wanita berpakaian hitam. Tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Fang Lin ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berjalan menuju tumpukan tulang kering. Tetapi ketika Fang Lin baru melangkah 2 atau 3 langkah, tulang-tulang kering itu tiba-tiba meledak, dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang berbeda-beda melesat ke arah Fang Lin. Fang Lin bereaksi sangat cepat dan langsung mundur, tanpa ada tulang yang mengenai tubuhnya. Memang ada masalah. Ekspresi Fang Lin memadat, dan dia bersiap pergi, memperhatikan pergerakan tumpukan tulang kering. Saya melihat tulang-tulang mengapung terus-menerus dan berkumpul bersama secara teratur. Ada pula aura pembasmi yang datang dari segala arah dan menyatu dengan tulang-tulang kering ini. Fang Lin menatap pemandangan itu dengan ngeri. Mungkinkah orang mati dapat dibangkitkan? Ini benar-benar mustahil. Ekspresi Fang Lin dingin. Sebagai seseorang yang telah memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati di kehidupan sebelumnya, dia tahu betul bahwa jalan hidup dan mati tidak dapat diatasi. Jika Anda benar-benar mati, mustahil untuk hidup kembali. Sehebat apapun makhluk hidup itu, sekalipun naga sungguhan, burung Phoenix Dewa, atau ahli bela diri sakti dari ras manusia, jika ia benar-benar mati dan jiwanya lenyap, maka ia tak akan bisa eksis lagi di dunia. Tetapi pemandangan di hadapan kami benar-benar di luar akal sehat, dan siapapun yang melihatnya mungkin akan terkejut. Mungkinkah di sini juga ada mayat hidup yang mirip dengan istri Kaisar Api? Itulah sebabnya ada fenomena aneh seperti itu. Fang Lin tak dapat berhenti berpikir tentang istri Kaisar Api di Gunung Hantu Negeri Qian pada generasi berikutnya, yang mampu tetap dalam kondisi setengah mati berkat pil Kaisar Mayat. Namun menurut Fang Lin, fenomena aneh di sini sangat berbeda dengan yang terjadi di Gunung Hantu, karena tidak ada Ki Mayat. Wanita berpakaian hitam itu tampaknya juga mendengar suara itu. Dia datang bergegas dari kejauhan dan melihat banyak tulang putih berkumpul bersama. Ekspresinya langsung berubah. Setan tulang lahir di sini, kata wanita berpakaian hitam itu dengan kaget. Ketika Fang Lin mendengar kata setan tulang, dia langsung mengerti.
Monster besar yang terbentuk dari tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Fang Lin dan wanita berpakaian hitam. Kerangka putih itu tampak sangat mengerikan, dan aura pembasmi yang sangat kuat menyelimuti monster itu. Aku tidak menyangka akan ada monster tulang di sini. Sepertinya monster tulang itu kuat. Fang Lin berkata dengan tatapan serius di matanya. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu juga tampak tidak senang. Dilihat dari aura yang dipancarkan monster tengkorak ini, ia merupakan monster tengkorak yang sangat kuat. Sekalipun mereka berdua adalah orang kuat abadi, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan monster tengkorak ini. Monster tulang sangat langka, dan jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, monster tulang tidak dapat dianggap monster. Lagi pula, monster tulang tidak memiliki daging dan darah, mereka juga tidak memiliki kesadaran sendiri. Mereka hanyalah tumpukan tulang kering. Tetapi sulit untuk menyelidiki mengapa monster tulang itu lahir. Monster ini memang sudah muncul pada zaman dahulu kala, dan kerap kali menampakkan diri di tempat-tempat mayat berserakan. Begitu ibel tulang itu mengembun, ia akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya, entah itu gunung, batu, tanaman, maupun makhluk hidup, semuanya akan menjadi korban tangan-tangan jahat ibel tulang itu. Dan yang paling mengerikan adalah monster tulang tersebut tidak mempunyai kehidupan, jadi mustahil untuk membasminya secara tuntas, kecuali jika semua tulangnya dipatahkan. Kalau tidak peduli berapa kali dikalahkan, ia dapat mengembun lagi. Fang Lin tidak menyangka akan ada monster tulang di medan perang kuno ini, dan sepertinya monster tulang ini sudah ada cukup lama, kalau tidak, kekuatannya tidak akan sebesar ini. Setan tulang itu berdiri seperti raksasa, seluruh tubuhnya terbuat dari berbagai tulang kering. Ketika ia bergerak, tulang-tulang di sekujur tubuhnya terus bertumbukan dan bergesekan satu sama lain, sehingga menimbulkan suara yang menggelitik kulit kepala orang. Mendesis. Raungan aneh keluar dari tenggorokan monster tulang itu, kemudian sebuah tangan bertulang besar menamparkan ke arah Fang Lin dan wanita berbaju hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu mundur, tidak mau terlibat pertarungan langsung dengan monster tulang itu. Di sisi lain, Fang Lin malah maju dan meninju, bertabrakan dengan telapak tangan monster tulang itu. Saat berikutnya, seluruh tubuh Fang Lin bergetar, dan dia melangkah mundur berulang kali dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kuat sekali, bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk meninju, dia tetap kalah. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Dia menduga monster tengkorak itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka ternyata sekuat itu. Bahkan Fang Lin yang memiliki kekuatan fisik luar biasa kuat pun dikalahkan. Wanita berpakaian hitam itu mencibir ibel tulang setara dengan tubuh abadi, ibel tengkorak ini sangat kuat. Kau hanya akan menderita kerugian jika melawannya. Tidak ada gunanya sama sekali. Fang Lin meliriknya dan berteriak kasar, keluar dari sini. Wanita berpakaian hitam itu tampak marah. Dia melotot ke arah Fang Lin dengan muram, lalu mundur jauh, tanpa niat untuk campur tangan sama sekali. Sebaiknya kau dipukuli sampai mati oleh ibel tulang, baru aku bisa bebas. Wanita berpakaian hitam itu mengumpat dalam hatinya, berharap Fang Lin mati di sini. Fang Lin tidak peduli apa yang dimaki wanita berpakaian hitam itu padanya saat ini. Kekuatan monster tengkorak di depannya pasti sebanding dengan kekuatan seorang master di puncak alam abadi. Fang Lin bahkan merasa bahwa bahkan jika seorang master di puncak alam abadi datang, dia mungkin tidak akan mampu menyingkirkan monster tengkorak ini. Bagi Fang Lin saat ini, meskipun monster tulang ini adalah musuh yang tangguh, ia juga merupakan lawan yang sangat bagus. Fang Lin dapat bertarung dengannya sepuasnya dan meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran terus-menerus. Lagi pula, tujuan Fang Lin datang ke medan perang kuno adalah untuk menerobos wilayah dan meningkatkan kekuatannya. Meski kemunculan monster tulang itu tidak disengaja, tapi itu hanya kebetulan yang diinginkan Fang Lin. Fang Lin melompat dan menghujani monster tulang itu dengan tinjunya. Dia mengerahkan segenap tenaganya pada setiap pukulannya tanpa menahan sedikit pun. Setan tulang itu merentangkan tangannya dan langsung mencengkeram Fang Lin, mengabaikan sepenuhnya pukulan Fang Lin yang mengenai dirinya sendiri. Terlihat dengan mata terbuka bahwa penyok-penyok muncul di tubuh monster tulang, semuanya disebabkan oleh tinju Fang Lin, tetapi penyok-penyok ini dengan cepat pulih dan tidak berpengaruh apapun pada monster tulang. Sebaliknya, Fang Lin harus menghindari serangan monster tulang. Monster tulang itu terlalu kuat. Kekuatan fisik Fang Lin jauh lebih rendah darinya. Jika dia terkena monster tulang beberapa kali, setengah tubuhnya mungkin akan lumpuh. Fang Lin tidak mencabut tombak kuno itu, tetapi memilih melawan monster tulang itu dengan tangan kosong. Meskipun Fang Lin sering menghindar, selama pertempuran terus-menerus, Fang Lin dapat merasakan bahwa peluang untuk menerobos semakin dekat. Sudah lama sejak aku bertemu lawan yang bisa memaksaku memberikan segalanya. Fang Lin tersenyum dan tampak sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, sejak kembali ke era ini,
Fang Lin hampir tidak pernah bertarung dengan siapapun, apalagi pertarungan hidup dan mati. Lagi pula, di era ini, Fang Lin memiliki terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan mustahil baginya untuk bertarung dengan orang lain dengan mudah. Namun di medan perang kuno ini, Fang Lin tidak memiliki banyak kekhawatiran, dan lawan di depannya hanyalah monster tengkorak, jadi bertarung dengannya tidak akan berdampak apapun pada Fang Lin. Dengan ledakan, Fang Lin sekali lagi menghantam monster tulang itu dengan pukulan yang kuat, dan seluruh kekuatan dalam tubuhnya langsung meledak. Monster tulang itu akhirnya mundur selangkah, dan beberapa tulang kering di tubuhnya dikibaskan oleh Fang Lin. Fang Lin sendiri sedang bersemangat tinggi, dengan gelombang kekuatan yang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Ini adalah tanda terobosan, yang menunjukkan Fang Lin sudah dalam tahap terobosan. Datang lagi, Fang Lin tertawa dan berteriak pada monster tulang itu, meskipun monster tulang itu tidak dapat mengerti apa yang diteriakkan Fang Lin. Wanita berpakaian hitam itu menonton dari kejauhan dan juga menyadari bahwa Fang Lin tampaknya menggunakan ibel tulang untuk mengasah dirinya sendiri. Jadi dia akan segera menerobos. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening, tidak ingin melihat tingkat kultivasi Fang Lin semakin tinggi. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasi Fang Lin, semakin sulit baginya untuk lepas dari kendalinya, yang mana bukanlah hal baik bagi wanita berpakaian hitam itu. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam itu memiliki ide untuk menyabotase terobosan Fang Lin. Akan lebih baik jika Fang Lin gagal menerobos, menyebabkan dia terluka parah dan dibasmi oleh monster tulang. Memikirkan hal ini, wanita berpakaian hitam itu mencibir dan menatap situasi Fang Lin, siap menyerang saat dia menerobos. Tepat ketika Fang Lin hendak menerobos, sesuatu yang aneh terjadi secara tak terduga. Seluruh medan perang kuno berguncang, dan tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya mulai mengapung dengan sendirinya, berkumpul bersama aura pembasmi yang mengerikan. Apa? Fang Lin dan wanita berpakaian hitam berubah warna pada saat yang sama. Monster tengkorak kedua. Mengapa ada monster tengkorak kedua? Seharusnya tidak ada dua monster tengkorak di medan perang kuno. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan suara putus asa, sudah ingin melarikan diri dari sini. Tetapi Fang Lin tidak dapat melarikan diri. Setan tulang kedua yang muncul berlari lurus ke arahnya, dan bersama dengan setan tulang pertama, menyerang Fang Lin dari depan dan belakang. Brengsek, Fang Lin mengumpat dalam hati. Ini sungguh keterlaluan. Meskipun Fang Lin ingin menggunakan pertempuran antara monster tulang untuk menerobos wilayahnya sendiri, dia tidak bermaksud melawan dua monster tulang pada saat yang sama. Ini bukan lagi sekedar pelatihan, ini masalah hidup dan mati. Monster tulang yang satu saja sudah sulit dihadapi oleh Fang Lin, jika ada yang datang lagi, Fang Lin tidak akan mampu mengalahkannya sama sekali dan hanya bisa lari terbirit-birit. Namun Fang Lin kebetulan berada pada tahap di mana ia akan membuat terobosan. Begitu banyak hal terjadi sekaligus, yang membuat Fang Lin sangat tidak berdaya. Monster tulang kedua yang muncul juga besar, tidak lebih kecil dari yang pertama. Ia berlari ke arah Fang Lin dengan aura pembasmi, dan menamparkan Fang Lin dengan sepasang tangan tulang putih besar. Monster tengkorak di depan menendang langsung ke arah Fang Lin. Diserang dari kedua sisi, Fang Lin tidak dapat menjaga bagian depan maupun belakang. Tidak ada cara lain, Fang Lin hanya menggunakan gerakan kaki surga ke-9 untuk terbang keluar dari antara dua monster tulang, tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengan dua monster besar ini. Pada saat itu, terdengar suara besar lain yang datang tidak jauh dari sana. Kulit kepala Fang Lin menjadi mati rasa. Dia berbalik dan melihat, lalu hampir mengumpat keras. Monster tengkorak ketiga. Wanita berbaju hitam itu juga melihat monster tulang ketiga yang sedang terbentuk. Wajahnya berubah drastis dan dia berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Titik titik titik. Titik titik titik. Sungguh lelucon, satu monster tengkorak sebanding dengan pembangkit tenaga puncak abadi, dan tiga monster tengkorak pasti akan menginjak-injak dia dan Fang Lin sampai mati di medan perang kuno ini. Wanita berpakaian hitam itu tidak peduli dengan apapun saat ini. Dia hanya ingin melarikan diri dari medan perang yang sunyi ini terlebih dahulu. Seperti wanita bergaun hitam, Fang Lin tidak berniat tinggal di medan perang kuno ini lebih lama lagi. Sungguh tidak ada cara lain baginya untuk dapat tinggal di sana lebih lama lagi. Tiga monster tengkorak telah muncul, dan ada kemungkinan monster tengkorak keempat atau kelima akan segera muncul. Jika dia tetap tinggal di sini, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Fang Lin langsung menuju ke tempat tombak kuno itu berada, memasukkannya ke dalam sakunya, lalu melesat ke atas tanpa menoleh ke belakang, mencoba menerobos tanah dan kembali ke tanah. Tanpa diduga, Fang Lin menabrak tirai cahaya redup dan terjatuh, kepalanya terasa sakit yang tajam. Hal yang sama berlaku pada wanita berbaju hitam. Dia diblokir oleh lapisan tirai cahaya dan tidak punya cara untuk melarikan diri dari medan perang kuno. Mengapa saya tidak bisa keluar? Wanita berpakaian hitam itu tampak pucat.
Dia pernah ke tempat ini sebelumnya. Jelas bahwa dia bisa masuk dan keluar tanpa hambatan apapun. Mengapa dia terjebak di sini saat ini dan tidak bisa keluar? Wajah Fang Lin jelek. Dia menatap wanita dalam gaun hitam itu dengan niat membasmi dan berteriak, apakah kamu melakukan ini? Wanita berpakaian hitam itu berkata cepat, saya tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Saya bisa saja keluar terakhir kali. Melihat wanita berpakaian hitam itu benar-benar tidak tahu apa-apa, Fang Lin menahan amarahnya dan mencoba untuk bergegas lagi. Hasilnya sama saja. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dikumpulkan Fang Lin, dia tetap tidak dapat menembus tirai cahaya yang tampaknya rapuh itu. Hati Fang Lin hancur dan dia menoleh ke belakang menatap ketiga monster tulang yang melangkah ke arahnya dengan tatapan muram. Mudah untuk memahami situasi saat ini. Mereka berdua terjebak di medan perang kuno ini, tidak dapat melarikan diri. Ada pula monster tulang yang menjadi ancaman. Dapat dikatakan mereka berada dalam situasi putus asa. Fang Lin benar-benar merasa sedikit menyesal, dan pada saat yang sama dia merasa bahwa dirinya terlalu ceroboh. Setiap medan perang kuno penuh dengan bahaya dan misteri. Medan perang kuno yang dibagi oleh berbagai kekuatan mengalami banyak kejadian aneh dan tak biasa saat pertama kali ditemukan. Setelah banyak orang meninggal, mereka secara bertahap diduduki oleh berbagai kekuatan. Medan perang kuno di hadapan kita sangat besar skalanya. Ini adalah medan perang kuno raksasa yang langka. Bagaimana mungkin tidak ada bahaya sama sekali? Sekarang Fang Lin akhirnya mengerti bahwa tempat ini hanyalah tempat pembantaian di mana tidak seorang pun bisa masuk atau keluar. Jika ada mekanisme yang terpicu di sini, monster tulang akan muncul dan mustahil untuk pergi. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa bertarung dengan sekuat tenagaku. Fang Lin menggertakkan giginya dan meraih tombak kuno di tangannya. Lampu kuno Dewa Api terbang langsung dari tas 9 istana dan melayang di sekitar Fang Lin. Kemudian 8 api menyembur keluar dari lampu Dewa Api kuno dan memasuki tubuh Fang Lin. Tiba-tiba, aura Fang Lin meningkat tajam. Dengan tingkat kultivasi Fang Lin saat ini, dia pada dasarnya dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari lampu Dewa Api kuno. Harta karun mantan Kaisar Api ini telah menunjukkan pesonanya di tangan Fang Lin. Pada saat yang sama, klon naga sejati juga diam-diam bergabung dengan tubuh Fang Lin. Pada saat ini, kondisi Fang Lin mencapai puncaknya. Bahkan jika seorang pria kuat abadi di alam yang sama berdiri di depannya, Fang Lin dapat membasminya dengan mudah. Bahkan ketika menghadapi Master Abadi, Fang Lin yakin bahwa ia dapat mengalahkannya. Ini adalah kekuatan Fang Lin saat ini, yang dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah kehendak surga. Namun, ini sudah merupakan batas kemampuan Fang Lin saat ini. Karena wilayah kekuasaannya, Fang Lin belum memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang kuat yang memiliki takdir. Bahkan seorang Master Acak dari takdir tingkat pertama atau kedua dapat menekan Fang Lin. Fang Lin yang telah mencapai puncaknya, langsung menyerang monster tengkorak berkepala 3. Ini adalah gerakan yang sangat gila, yang membuat wanita dalam gaun hitam itu mendecakkan bibirnya karena takjub. Dia merasa Fang Lin terlalu sombong. Tidak peduli seberapa kuatnya dia pasti bukan tandingan monster tengkorak berkepala 3 pada saat yang sama. Tetapi Fang Lin benar-benar tidak punya pilihan saat ini. Dia terjebak di sini dan harus melawan monster tulang. Daripada menunggu mati, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk mencoba. Mungkin benar-benar ada peluang untuk mengalahkan monster tulang berkepala 3. Tetapi segera, Fang Lin menyadari bahwa ia telah berpikir terlalu sederhana. Setan tulang dianggap sebagai ancaman besar oleh ras manusia dan ras monster di zaman kuno. Bagaimana bisa dikalahkan oleh Fang Lin dengan mudah? Terlebih lagi, ada 3 monster tulang yang sebanding dengan level abadi. Sekalipun datang orang yang benar-benar kuat dan punya takdir, tetap butuh usaha untuk menghadapi ketiga monster tulang ini. Setelah pertempuran sengit itu, Fang Lin sedikit kehabisan napas, dan darah di tubuhnya melonjak. Meskipun dia tidak terluka, kekuatan dahsyat monster tengkorak berkepala 3 membuat Fang Lin merasakan tekanan luar biasa. Kalau saja fisik naga aslinya tidak cukup kuat, Fang Lin pasti tidak akan mampu menahan serangan monster tengkorak berkepala 3 itu. Tetapi kekuatan fisik naga sungguhan juga ada batasnya. Jika sudah mencapai batas daya dukungnya, Fang Lin tetap akan terluka oleh monster tengkorak berkepala 3 itu, nyawanya pun bisa jadi terancam. Apa yang masih kau lakukan di sana? Apa kau benar-benar ingin mati di sini? Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat wanita berpakaian hitam masih berdiri di kejauhan. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Dia sebenarnya tidak ingin bertarung. Dengan kekuatannya, sulit baginya untuk berhadapan dengan satu setan tengkorak, dan 3 setan tengkorak dapat dengan mudah membasminya. Namun dia harus mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa hebat Fang Lin dalam bertarung, dia tidak bisa bertahan lama. Begitu Fang Lin dikalahkan, dia pasti akan dibasmi oleh monster tulang. Pada saat itu,
Wanita berpakaian hitam itu juga memberikan seluruh kemampuannya dan bergegas membantu Fang Lin melawan monster tengkorak berkepala 3. Inilah kali pertama wanita berbaju hitam itu bergabung dengan Fang Lin untuk melawan musuh. Meskipun dia merasa sangat tidak nyaman dalam hatinya, dia tidak punya pilihan saat ini. Jika mereka tidak menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan mempunyai kesempatan menang melawan monster tulang yang amat kuat. Tetapi bahkan setelah menggabungkan kekuatan, situasi keduanya tetap tidak berubah. Setan tengkorak berkepala 3 itu terlalu kuat. Fang Lin baik-baik saja, tetapi kekuatan wanita berpakaian hitam itu benar-benar lemah dan dia tidak dapat membantu Fang Lin sama sekali. Oleh karena itu, keduanya segera jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Kalau bukan karena jurus kaki ke-9 Fang Lin yang tiada taraf, mereka pasti sudah mampu menghadapi monster tulang itu karena ukurannya yang besar dan pergerakannya yang merepotkan. Tanpa gerakan tubuh yang unik ini, Fang Lin tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan monster tulang berkepala 3. Wanita berpakaian hitam itu berada dalam situasi yang menyedihkan. Meskipun gerakan tubuhnya luar biasa, namun tetap saja tidak sebanding dengan gerakan kaki 9 lapis langit milik Fang Lin. Selain itu, kekuatan wanita berpakaian hitam itu terbatas, jadi wajar saja jika dia kesulitan melanjutkan saat ini. Tak lama kemudian, wanita berbaju hitam itu terkena serangan monster tengkorak. Dia merasa seperti dipukul keras, muntah darah dan terlempar mundur. Melihat ini, Fang Lin mengabaikannya. Dia juga diserang oleh 2 monster tulang, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli pada wanita bergaun hitam itu. Akan lebih baik jika tidak ada lagi monster tulang yang muncul. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun monster tulang berkepala 3 itu menakutkan, itu tidak cukup untuk membasmi Fang Lin. Tetapi jika ada beberapa monster tulang lagi, Fang Lin akan berada dalam masalah. Tidak lama setelah Fang Lin mengatakan hal ini dalam hatinya, terdengar gerakan dari tumpukan tulang tak jauh dari sana. Kulit kepala Fang Lin terasa geli. Dia berbalik untuk melihat dan hampir mengumpat keras. Titik. Monster tengkorak keempat. Apapun yang Anda takutkan akan menjadi kenyataan. Fang Lin benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Mengapa segala sesuatu yang Anda pikirkan menjadi kenyataan? Namun, Fang Lin tahu bahwa kemungkinan ada cukup banyak monster tulang di sini, dan tidak peduli seberapa banyak dia berdoa, mereka akan tetap muncul ketika saatnya tiba. Kemunculan setan tengkorak keempat membuat wanita yang sudah terluka dalam balutan gaun hitam itu menjadi pucat, dan kengerian dalam hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak monster tulang di sini? Tidak pernah ada begitu banyak monster tulang di medan perang kuno manapun. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, tidak percaya apa yang dilihatnya. Fang Lin merasakan hal yang sama dengannya. Mereka semua akrab dengan medan perang kuno, dan monster tulang memang muncul di beberapa medan perang. Namun, jumlahnya hanya 1 atau 2 saja paling banyak. Tidak pernah ada 4 monster tengkorak yang tiba-tiba muncul di medan perang kuno manapun, dan kekuatan mereka serupa. Kelahiran monster tulang itu sangat aneh, dan kelahiran 4 monster tulang sekaligus jelas menunjukkan bahwa ada beberapa fitur khusus yang tidak diketahui dari medan perang kuno di bawah kaki Fang Lin dan wanita berbaju hitam. Monster tengkorak keempat mengembun menjadi bentuk dan berjalan lurus ke arah Fang Lin. Sekarang Fang Lin harus menghadapi 4 monster tengkorak di saat yang sama, yang setara dengan 4 pembangkit tenaga puncak abadi. Fang Lin tahu bahwa dia tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Kalau dia tetap melawan, sekuat apapun tubuhnya, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh monster tengkorak berkepala 4 itu. Pergi. Tanpa ragu, Fang Lin berteriak pada wanita berpakaian hitam itu, dan kemudian melarikan diri langsung ke arah lain di medan perang kuno. Wanita berpakaian hitam juga bereaksi cepat dan mengikuti dari dekat di belakang Fang Lin. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat jelek, terutama Fang Lin, yang tampak sangat muram sehingga tampak seolah-olah air akan menetes dari matanya. Tidak peduli bagaimana mereka berdua melarikan diri, mereka masih berada dalam jangkauan medan perang kuno. Kecuali mereka berhasil menembus tirai cahaya tak kasat mata yang menghalangi pelarian mereka, mereka akan selalu tertangkap oleh monster tulang. Namun saat ini, mereka hanya bisa memanfaatkan momen jeda ini dan mencari cara untuk menyelesaikan krisis di sini. Anda pernah ke sini sebelumnya, tidakkah Anda menemukan sesuatu yang aneh? Fang Lin bertanya kepada wanita berpakaian hitam itu dengan suasana hati yang buruk sambil melarikan diri. Terakhir kali aku hanya tinggal di sini sebentar dan tidak banyak menjelajahi tempat ini. Aku tidak menemukan monster tulang sama sekali di sini, kata wanita berpakaian hitam itu dengan suara berat. Fang Lin melotot tajam ke arah wanita itu. Kalau saja dia tidak terjebak di sini seperti dirinya, dia pasti akan curiga kalau dia sengaja menipunya di sini. Wanita berpakaian hitam itu merasa sangat menyesal dalam hatinya.
Jika dia tahu medan perang kuno ini sangat berbahaya, dia tidak akan membawa Fang Lin ke sini. Namun kini mereka berdua terjebak di sini, diburu oleh monster tulang, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Tidak bisakah kamu meminta bantuan dari dunia luar? Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata. Fang Lin memegang sepotong batu giok di tangannya, yang diberikan kepadanya oleh kepala istana lama. Akan tetapi, dia tidak dapat menghubungi kepala istana lama melalui kepingan giok itu, artinya ada semacam kekuatan di sini yang menghalangi penggunaan kepingan giok komunikasi itu. Rasanya seperti berseru kepada langit dan bumi, meminta pertolongan, namun tidak mendapat pertolongan. Jika aku bisa meminta bantuan, apakah kamu perlu memberitahuku? Fang Lin mengumpat dan terus melarikan diri ke depan. Wanita berpakaian hitam itu merasa gelisah dan menoleh ke belakang. Dia hampir mati ketakutan ketika melihat setan tengkorak kelima muncul di belakangnya dan mengejar kedua orang itu bersama 4 setan tengkorak lainnya. Monster tengkorak berkepala 5, seru wanita berbaju hitam itu. Fang Lin menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu memang monster tengkorak berkepala 5. Tidak seorang pun tahu dari mana monster tengkorak kelima itu berasal. Fang Lin benar-benar kewalahan. Kok bisa monster tulang ini bertelur satu per satu, dan seakan-akan tidak ada habisnya. Mereka terus melarikan diri dalam lingkaran di medan perang kuno, dan jumlah monster tulang di belakang mereka meningkat satu demi satu. Sebelum mereka menyadarinya, ada lebih dari selusin monster tulang mengejar mereka. Fang Lin menjadi agak mati rasa. Meningkatnya jumlah monster tulang berarti krisis yang lebih besar bagi mereka berdua. Akan tetapi, Fang Lin tidak memiliki cara untuk menghentikan monster tulang itu agar tidak terus lahir. Dia hanya dapat mengatakan bahwa terlalu banyak hutang tidak pernah menjadi beban. Jumlah mereka sudah sangat banyak, jadi jika lebih banyak monster tulang muncul, itu akan menjadi masalah. Wanita berpakaian hitam itu berbeda. Dia benar-benar putus asa dan mengira dia akan mati di sana, padahal sama sekali tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Jika lebih dari selusin monster tengkorak dilepaskan ke dunia luar, banyak kekuatan kelas 1 akan hancur. Itu pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyat. Namun kini belasan monster tengkorak mengejar mereka berdua. Setiap pejuang abadi mungkin akan putus asa jika berada dalam situasi ini. Meskipun Fang Lin tidak putus asa, dia tahu bahwa ini bukanlah solusi. Meskipun berputar-putar di medan perang kuno dapat menunda waktu, dia tidak dapat lepas dari kurungan ini. Lagi pula, hanya dewa yang tahu berapa banyak monster tulang yang ada. Jika seluruh medan perang kuno dipenuhi monster tulang saat itu, mereka berdua mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri dan akan diinjak-injak sampai mati oleh monster tulang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun situasinya menjadi semakin serius, Fang Lin tetap tenang dan terus bertanya-tanya mengapa monster tulang terus muncul di tempat ini. Tiba-tiba, Fang Lin sepertinya teringat sesuatu. Dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan harta karun kuno pertama yang ditemukannya di medan perang kuno ini.